Halo semua, kembali lagi di channel Historikus. Seperti biasa, Historikus akan membahas tentang sejarah atau kisah penemuan benda-benda di sekeliling kita. Penasaran? Sejarah benda apa yang kali ini akan kami bahas? Yuk simak videonya. Vespa. Itulah tema kali ini yang akan kita bahas, mengenai sejarah motor Vespa. Baik pecinta motor atau bukan, pasti semua mengenal motor merek Vespa. Apalagi pecinta motor klasik. Motor Vespa adalah kendaraan yang patut dimiliki. Motor Vespa memang unik dan ikonik, ia telah ada sejak lama dan hingga kini. Modelnya pun bermacam, dan pecintanya pun juga menyenangi model Vespa tertentu. Dari pecinta Vespa klasik hingga modern dengan mode mesin matic, dan dari Vespa rosok hingga yang kinclong. Semua berkumpul menjadi satu di bawah Panji, anak Vespa. Seperti apa sejarahnya? Mari kita simak. Sebelum nama Piaggio dan Vespa termasyhur dengan motor skutiknya, ternyata perusahaan ini dulunya adalah pembuat pesawat terbang. Sejarah Vespa dimulai lebih dari seabad silam, tepatnya 1884. Perusahaan Piaggio didirikan di Genoa, Italia pada tahun 1884 oleh Rinaldo Piaggio. Bisnis Rinaldo dimulai peralatan kapal. Tapi di akhir abad, Piaggio juga memproduksi rel kereta, gerbong kereta, mesin dan kereta api. Pada Perang Dunia Pertama, perusahaannya memproduksi pesawat terbang dan kapal laut. Pada tahun 1917, Piaggio membeli pabrik baru di Pisa dan 4 tahun kemudian Rinaldo mengambil alih sebuah pabrik kecil di Pontedera di daerah Tuscany, Italia. Pabrik di Pontedera inilah yang mana menjadi pusat produksi pesawat terbang beserta komponen-komponennya, baling-baling, mesin dan pesawat. Selama Perang Dunia Kedua, pabrik di Pontedera membuat P108 untuk mesin pesawat 2 penumpang. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pabrik Piaggio dibom oleh pesawat sekutu. Setelah perang usai, Enrico Piaggio mengambil alih Piaggio dari ayahnya, Rinaldo Piaggio. Pada saat itu perekonomian Italia sedang memburuk, Enrico memutuskan untuk mendesain alat transportasi yang murah. Enrico memutuskan untuk fokuskan perhatian perusahaannya pada masalah personal mobility yang dibutuhkan masyarakat Italia. Kemudian bergabunglah Corradino de Ascanio, insinyur bidang penerbangan yang berbakat yang merancang, mengkonsep dan menerbangkan helikopter modern pertamanya Piaggio. De Ascanio membuat rancangan yang simpel, ekonomis, nyaman dan juga elegan. De Ascanio memimpikan sebuah revolusi kendaraan baru. Dengan mengambil gambaran dari teknologi pesawat terbang. Dia membayangkan sebuah kendaraan yang dibangun dengan sebuah unibody steel chassis. Garpu depan seperti ban mendarat sebuah pesawat yang mana mudah untuk penggantian ban. Hasilnya sebuah desain yang terinspirasi dari pesawat yang sampai saat ini berbeda dengan kendaraan yang lain. Maka pada 1945, konstruksi alternatif tersebut ditemukan. Awalnya memang sebuah konsep sepeda motor berkerangka besi. Mengejutkan, ternyata bagian starternya dirancang dengan menggunakan komponen bom dan rodanya diambil dari roda pesawat tempur. Guna mengoptimalkan bentuk dan keamanan penggunanya, pabrikan yang kala itu masih terbilang sebagai usaha kaki lima, merancang papan penutup kaki pada bagian depan. Proyek ini langsung dipimpin oleh Corradino de Ascanio. Hasilnya, muncullah pertama kali produk motor dengan seri MP5. Kendaraan ini berteknologi sederhana tetapi punya bentuk yang amat menarik, bagai binatang penyengat, lebah atau tawon, karena bentuk rangkanya. Namun, karena bentuk penutup pengaman yang bagai papan selancar itu, sejumlah pekerja di pabrik Piaggio pun bahkan mengatakannya sebagai motor Paperino. Harap diingat, Paperino adalah sindiran sinis untuk tokoh Donald Duck. Maka, De Ascanio pun putar akal untuk memperbaiki model tersebut. De Ascanio hanya membutuhkan beberapa hari untuk mengonsep ulang bentuk desain kendaraannya dan prototipnya diberi nama MP6. Saat Enrico Piaggio melihat prototip MP6 itu, ia secara tak sengaja berseru, "Sambra una Vespa." Akhirnya dari seruan tak sengaja itu, diputuskan kendaraan ini dinamakan Vespa, dalam bahasa Indonesia artinya tawon. Pada April 1946, prototip MP6 ini mulai diproduksi massal di pabrik Piaggio di Pontedera, Italia. Pada akhir 1949, telah diproduksi 35.000 unit dan dalam 10 tahun telah memproduksi 1 juta unit pada pertengahan tahun 1950. Selama tahun 1960 dan 1970 Vespa menjadi simbol dari revolusi gagasan pada waktu itu. Perkembangan selanjutnya, produk ini ternyata laris diserap pasar Prancis, Inggris, Belgia, Spanyol, Brazil, dan India. Selain di pasar domestik produk ini laku bagai kacang goreng. Selain itu, India pun memproduksi jenis dan bentuk yang sama dengan mengambil mesin bajai. Jenisnya adalah bajai deluxe.
Sejumlah pihak lantas mengajukan lamaran untuk join membuat Vespa. Maka pada 1950 muncullah Vespa 125cc buatan Jerman. Pada saat itu banyak negara lain yang mencoba membuat produk serupa, tetapi ternyata mereka tak sedikit pun mampu menyaingi Piaggio. Di antara pesaing itu adalah Lambretta, Heinkel, Zundap, dan NSU. Bagi masyarakat Indonesia, produk Lambretta dan Zundap sempat populer di era 1960-an. Selidik punya selidik, fanatisme terhadap Vespa ternyata muncul akibat ciri dasar bentuk motor ini yang selalu dipertahankan pada setiap produk berikutnya. Bahkan saat mereka terbilang melakukan revolusi bentuk pada produk baru, Vespa 150 GS. Kekhasan pantat Bahenol masih terasa melekat. Produk 150 GS, kala itu dikenal sebagai Vespa More dan hampir selalu tampil di tiap film tahun 1960-an, memang kemudi dan lampu sorotnya mulai dibuat menyatu. Tetapi, secara keseluruhan apalagi bentuk pantatnya, benar-benar masih membulat. Dan cerita terus berlanjut saat ini, dengan model generasi baru Vespa, mempersembahkan Vespa E2, Vespa E4, Vespa Gran Turismo dan Vespa PX150. Vespa bukan hanya sekedar skuter tapi salah satu ikon besar orang Italia. Sejarah Vespa di Indonesia. Demam Vespa di tanah air sangat dipengaruhi oleh Vespa Kongo. Vespa diberikan sebagai penghargaan oleh pemerintah Indonesia terhadap pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di Kongo saat itu. Menurut beberapa narasumber, setelah banyak Vespa Kongo berkeliaran di jalanan, mulailah Vespa menjadi salah satu pilihan kendaraan roda 2 di Indonesia. Importir lokal turut mendukung perkembangan Vespa di tanah air. Sampai saat ini sudah puluhan varian Vespa yang mampir di Indonesia. Dari yang paling tua hingga yang paling baru ada di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia mungkin masih bisa disebut sebagai surganya Vespa. Maraknya ekspor Vespa, sedikit banyak mengurangi populasi Vespa di Indonesia. Itulah sepenggal sejarah yang bisa kami bahas tentang penemuan kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, share dan komen, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Kalau ada yang kurang pas dalam video ini, atau kalian punya pendapat lain dalam pembahasan ini, bisa ditambahkan di kolom komentar.